Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurka Ramadia, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil penelusuran literatur tentang konsep, metode, dan aplikasi kultur sel adipose. Dengan topik pembahasan, kultur sel adipose dari prekursor adiposit yang diisolasi dari White Adipocyte Research Institute. Jaringan adiposa merupakan jaringan ikat yang berperan penting dalam homeostasis energi dan penyimpanan energi dalam bentuk trigliserida. Jaringan adiposa juga berperan dalam sebagai kelenjar endokrin yang mensekresikan berbagai zat penting berupa adiponektin, adipositokin, leptin, resistin, dan zat penting lainnya yang berperan dalam metabolisme. Adanya peranan jaringan adiposa yang cukup penting terkait metabolisme ini menjadikan kajian tentang jaringan ini sangat menarik untuk diselidiki, baik kajian tentang fisiologi adiposa sendiri maupun patologinya seperti penyakit-penyakit yang terkait dengan patologi adiposa seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit terkait lainnya. Nah, karena itu, banyak peneliti melakukan studi dengan berbagai metode, yang salah satunya yaitu dengan metode kultur sel adiposit. Kultur sel adiposit pertama kali dilakukan oleh Ledball pada tahun 1964. Sejak saat itu, berbagai pengembangan metode dan penelitian dilakukan untuk menyelidiki berbagai senyawa maupun hormon yang dapat berpengaruh terhadap fungsi sel adiposa, serta berbagai penelitian yang berkaitan dengan jaringan adiposa dan patologinya. Nah, berdasarkan literatur yang dikumpulkan, secara prinsip terdapat 4 macam metode dalam kultur adiposit atau jaringan adiposa. Yang pertama adalah metode expand, di mana pada metode ini fragmen utuh dari jaringan adiposa itu ditempatkan ke dalam medium yang mengandung nutrisi lengkap bagi adiposa. Kemudian metode ini mengutamakan pemeliharaan yang baik terhadap adiposa sehingga adiposit tetap berfungsi dengan ekspresi gen dan respon hormon yang sebagaimana kondisi normal selama inkubasi yang kurang lebih 2 minggu. Kemudian yang kedua, metode dari pre-adipocyte cell line. Metode ini tidak memerlukan adanya isolasi karena sel pre-adiposit yang digunakan yaitu sel adiposit yang sudah dibiakkan seperti pre-adiposit sel line 3, T3A1, OP9 dan contoh pre-adiposit lainnya, di mana sel pre-adiposit ini diperoleh dari hasil subkultur sel pre-adiposit yang sudah ada dan sudah dikomersialkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode kultur dari mature adipocyte cell atau dari adiposit yang sudah matang, di mana pada metode ini jaringan adiposa diisolasi terlebih dahulu, kemudian diinkubasi dengan kolagenase, dan setelah itu disentrifugasi, lalu diambillah sel adiposit yang sudah matang, di mana pada saat setelah digesti dan dengan kolagenase itu, sel yang diambil itu adalah pada bagian supernatant, pada garis yang melingkar pada gambar 3, di mana itu adalah adiposit matang dan sel itulah yang nantinya akan dikultur. Selanjutnya, yang keempat adalah metode kultur dari prekursor adiposit. Nah, ini hampir sama dengan metode kultur dari sel
ya adiposa yang sudah matang, namun bagian yang diambil setelah proses sentrifugasi itu adalah bagian prekursor adiposit yang terdapat pada lapisan pelet atau lapisan stromal vascular fraction pada bagian bawah tube. Nah, metode inilah yang akan dijelaskan lebih lanjut terkait metodenya pada slide berikutnya. Dalam metode kultur adiposit dari Profesor Adiposit, itu kita terlebih dahulu melakukan isolasi dari hewan uji yang ingin kita kultur sel adipositnya. Nah, kelebihan dari metode kultur adiposa dari prekursor adiposit ini adalah yang pertama itu sel dapat dibiarkan pada medium tertentu dan memiliki masa hidup sel yang lebih lama, yaitu sekitar hingga 1 bulan. Kemudian pembiakannya itu juga lebih spesifik tanpa ada pengaruh dari sel lainnya gitu. Kemudian dengan metode ini juga kita dapat mempelajari proses perkembangan sel adiposit dari pre-adiposit menjadi adiposit matang. Nah, selanjutnya juga memiliki kelebihan di mana sel ini metode ini dapat mencerminkan bagaimana karakteristik fisiologis jaringan adiposa dari jaringan asal sel tersebut. Misalnya kita melakukan isolasi dari mencit yang mengalami obesitas, maka sel yang kita kultur akan memiliki karakteristik sel obesitas. Begitu juga kita bila melakukan isolasi dari sel mencit transgenik, maka hasil kultur kita juga dari memunculkan karakteristik sel yang transgenik. Nah, setelah kita lakukan isolasi, maka dilakukan preparasi, di mana jaringan adiposa yang diisolasi dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam tube. Setelah itu dihancurkan lebih halus lagi dengan menggunakan gunting di dalam tube tersebut dan berisi PBS. Kemudian dilakukan proses digestion, di mana sel adiposa yang sudah dihaluskan, jaringan adiposa yang sudah halus itu diinkubasi dengan kolagenase. Nah, setelah diinkubasi dengan kolagenase, diinkubasi di dalam penanas air bergoyang selama 90 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan sentrifugasi dan pada tahap setelah sentrifugasi ini didapatkan 3 lapisan, di mana lapisan paling atas itu adalah bagian sel adiposit yang sudah matang, pada lapisan tengah itu adalah lapisan larutan kolagenase, dan pada lapisan bawah atau lapisan peletnya itu bagian stromal vascular fraction atau disingkat dengan SVF. Nah, jaringan pada bagian inilah yang nantinya kita ambil, di mana SVF ini berisi sel-sel prekursor adiposit. Bagian sel adiposa yang matang dan kolagenasinya dibuang, namun bagian SPF-nya disaring, kemudian diresuspensikan ke dalam medium pemeliharaan. Nah, inilah yang nanti akan kita lakukan kultur, di mana sebelum proses kultur kita lakukan penghitungan jumlah sel. Penghitungan jumlah sel dapat dilakukan dengan menggunakan tripan blue dan dilihat di bawah mikroskop menggunakan Neibor chamber. Dengan demikian kita bisa tahu berapa jumlah sel yang akan dikultur sehingga sel yang ditempatkan di dalam media tidak terlalu padat dan tidak mengurangi kapasitas diferensiasi. Nah, setelah dilakukan perhitungan jumlah sel dalam 10 mili sel dalam 10 mikroliter itu mengandung berapa sel, maka kita bisa melakukan seedling atau inokulasi sel pada medium pemeliharaan. Nah,
pada medium komplit ini dilakukan inokulasi yang dengan jumlah yang tepat dan pada plat yang tepat, dan setelah itu barulah dilakukan kultur. Nah, yang kultur ketika kita melakukan kultur itu ada proses proliferation, di mana pada proses ini terjadi perbanyakan sel. Pada tahap ini preadiposit yang sudah masuk pada tahap ini ditempatkan dalam medium pemeliharaan yang tentunya mengandung kombinasi growth factor seperti FGF, kemudian faktor pertumbuhan endotel, kemudian insulin, FBS, dan kandungan-kandungan medium yang tidak mempengaruhi kapasitas diferensiasi. Pada tahap ini, medium diganti setiap hari hingga sel mengalami proliferasi maksimal sekitar 5-6 hari. Nah, setelah proses proliferasi ini barulah masuk ke tahap diferensiasi, di mana untuk memulai proses diferensiasi kita harus menempatkan sel pada media diferensiasi. Nah, sel diinkubasi di dalam media diferensiasi kurang lebih selama 72 jam untuk menginduksi konversi adiposa preadiposit menjadi adiposa matang. Nah, setelah itu barulah nanti medianya diganti sekitar 3-4 hari sekali dan akan terjadi diferensiasi puncaknya setelah 6-8 hari. Nah, persentase sel yang telah mengalami diferensiasi dapat dihitung di bawah mikroskop pada 5 bilangan pandang secara acak. Nah, selain itu dapat kita lakukan dengan pengukuran enzim GPDH 1153 yang merupakan enzim penanda untuk diferensiasi terminal. Nah, selain itu juga dapat dilakukan pula metode pewarnaan oil red O, di mana sel-sel yang telah mengandung tetesan lemak yang merupakan tanda telah terjadi diferensiasi sel preadiposit itu akan terwarnai oleh oil red O ini dan dapat divisualisasikan di bawah mikroskop atau dapat dikuantifikasikan dengan menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 510 nanometer. Nah, mungkin itu adalah secara ringkasnya bagaimana metode kultur sel adiposit dari prekursor adiposit. Selanjutnya masuk ke aplikasi dari kultur sel adiposit. Setelah diketahui bahwa adiposit ini sendiri berperan penting dalam metabolisme dan mempunyai peranan autokrin, parakrin, maupun endokrin. Nah, oleh karena itu banyak peneliti melakukan pemodelan dan menyelidiki bagaimana fisiologi dari jaringan adiposa itu melalui kultur sel adiposit. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fu et al. 2016, di mana dia melakukan penelitian dengan membandingkan kontrol dan adipokine smerin. Nah, dari hasil ini dapat diketahui bahwa smerin itu dapat menginduksi terjadinya lipolisis dan juga menyebabkan adipogenesis. Nah, selanjutnya dengan metode kultur ini dapat melakukan pemodelan terhadap patologi adiposa, salah satunya itu penyakit obesitas, di mana penelitian yang dilakukan oleh Ioannidou pada tahun 2021 membuktikan bahwa pemberian interlipid itu dapat memicu terjadinya hiperplasia pada jaringan pada sel adiposa yang dikultur, di mana itu mencerminkan atau salah satu ciri-ciri terjadinya obesitas. Dan pemberian interlipid ini dapat menyebabkan
disfungsi dari sel adiposa ini sendiri. Selanjutnya yaitu aplikasi yang digunakan dalam penerapan kultur sel adalah eksplorasi pengobatan atau pencegahan obesitas. Salah satunya penelitian dilakukan oleh Park et al. 2019 bahwa Buginawa itu dapat berperan dalam mencegah terjadinya adipogenesis dengan menghambat ekspresi gen yang terlibat dalam adipogenesis. Selain itu juga Taher et al. 2015 juga telah melakukan metode kultur adiposit ini untuk membuktikan bahwa alpha mangostin dari G. malacensis itu dapat dijadikan sebagai dapat berpotensi sebagai obat anti obesitas, di mana mencit itu sel preadiposit itu diberi insulin, kemudian diberi DMSO sebagai kontrol negatif dan diberikan alpha mangostin pada dosis bertingkat. Nah, dan memperlihatkan bahwa pada dosis 10% itu alpha mangostin dapat menurunkan terjadinya adipogenesis pada sel adiposit yang dikultur. Nah, selain dari yang telah dipaparkan sebelumnya, ada juga aplikasi klinis di mana sel jaringan adiposa itu dilakukan isolasi, kemudian dilakukan digestion, dan diambil adiposa derivat stem cell pada bagian SPF. Nah, pada bagian SPF ini tidak hanya ada preadiposit, melainkan juga ada adiposa stem cell dan telah dikembangkan dalam dunia bedah plastik dan juga kedokteran regeneratif. Nah, juga telah dilaporkan bahwa metode kultur adiposa ini juga dapat digunakan dalam lipotransfer untuk mengobati lipoatrofi wajah atau kekurangan atau penyusutan lemak di wajah. Nah, bisa kita lihat dan pada slide ini dan lipotransfer ini dilakukan dengan bantuan atau dengan metode kultur sel adiposa. Nah, selain itu juga ada aplikasinya dalam cosmetic breast augmentation, di mana sel jaringan adiposa parut dari seseorang diambil, kemudian dilakukan cosmetic breast augmentation. Nah, itulah aplikasi-aplikasi dari kultur sel adiposit yang berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.